Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. I hope all of you are fine today. Yeah? So today we will learn about new material. It's about report. Not report text, but it is a report. Yeah. So what is report? Jadi apa sih report itu? Laporan ya. So oke, ini dulu sudah datang ya. To make you more understand about this material, so let's check the PowerPoint ya. Jadi kita lihat dulu PowerPoint-nya mengenai report atau laporan ya. Nah kemarin kan kita belajar tentang report text. Nah kalau sekarang kita belajar tentang report atau laporan. Have you ever make a report? Pernahkah kalian membuat laporan? Pernah tidak? Pernah. Nah, apa laporan apa? Laporan PKL. Laporan PKL prakerin ya. Terus laporan apa lagi? Laporan keuangan, uang kas. Keuangan, uang kas, iya betul. Nah, laporan itu fakta atau tidak? Fakta. Tidak dibuat-buat. Nah, itu berdasarkan observasi atau terjemahan seperti itu ya. Oke, so look at this PowerPoint ya. Report writing atau menulis sebuah laporan. Nah, sebelum kita menuju ke materinya, kita lihat dulu nih sebuah dialog ya. This is a dialogue about a report ya. So who wants to try to read this dialogue? Siapa yang mau mencoba membaca dialog ini? Kita sudah lama tidak membaca. Oke, who wants to try? I need two. Ya, three. I need three. Asmawar, Bagus, and Anggi. Sasi pengen mawar ah. Oke, Sasi mawar, siapa lagi nih? Ada yang mau? Sasi dan siapa lagi nih? Ayo dong. Yana bagus deh, Miss. Oke, Tiana. Dan satu lagi siapa yang mau? Tiana, Bagus, Sasi, Mawar, Anggi, oleh Hadana. Oke. Hadana, can you hear me? Iya, Miss. Oke, silakan. Langsung nih, Miss. Langsung saja. Alright, everyone. Let's discuss of project report. Okay. Discuss our project report. Oke, bagus. Okay, but first let's Decide the topic. How about farming? Okay. That's a good idea. Now let's discuss the title. Okay. How about a study on the efficiency of hydroponic farming? Okay. That's good. Let's go with that. Okay. I agree. Now let's divide our task. We will write the content page, acknowledgement, abstract, and introduction. Introduction. Okay. Let that to me. Alright, next, Mawar. What about making the background and the methodology? Okay. Okay, but it is okay that I only work so little. Okay. I think the methodology will belong in. We have to explain it in detail. Okay then, so Anggi will make the rest. That's right. I'll make the analysis, conclusion, recommendation, executive summary, bibliography, glossary, and the appendix. Okay, let's do this
the deadline for our work? Since we had to submit it on September 23, I think we have to finish it on 18. We need to check our work before submit it. Okay. Mawar is right. Okay. From this dialogue, we know that they are make what? Jadi kita dalam dialog ini kita tahu mereka akan membuat apa sih? Sebuah laporan. Sebuah laporan. Terus di dalam laporan itu ada apa saja sih? Do you know? Analisis, recommendation, metodologi, background, Nah, yang kalian buat di kemarin laporan prakerin apa aja yang ada di sana? Analisis. Kata sambutan ada enggak? Kata sambutan ada enggak? Sambutan. Apa, Miss? Kata Ada. Ada. Terus abstraknya ada enggak? Ada. Introduction-nya ada enggak? Ada. Background-nya ada enggak? Ada. Metodologinya ada enggak? Metodologi itu apa sih, Miss? Metode. Ada. Kalau kita misalkan mau melakukan sesuatu kan harus menggunakan metode. Kemudian analisis ada. Kemudian appendix, glossary. Appendix itu apa sih? Ada yang tahu appendix itu apa? Lampiran. Coba kita jawab pertanyaannya. Ada pertanyaan nih. Answer the following question based on the dialogue ya. What is the dialogue about? Tentang apa sih? Apa yang ada di dialog tersebut? About apa? Laporan tentang membuat laporan. About making a report ya. Making a report. Next. What do you know about report? Apa yang kalian tahu tentang laporan? Ada yang tahu? Ada yang tahu laporan itu apa? Ada yang tahu laporan itu apa? Nah, dalam laporan ini biasanya berisi sesuatu mengenai fakta ilmiah, ya, fakta ilmiah yang berdasarkan dengan research, penelitian, dan terjun langsung seperti itu ya, dengan metode-metode yang diperlukan seperti itu. Next, how are the bold words related the writing report? The bold words itu ya adalah kata-kata yang ditebalkan. Nanti kita akan bahas ya mengenai kata-kata ditebalkan ini, yang background, metodologi itu apa, analisis itu apa, kemudian appendix itu apa, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian, what do you think the purpose of making a report is? Purpose itu apa? Tujuan. Tujuan dari membuat sebuah report atau laporan itu apa tujuannya sih? Untuk mengetahui sebuah fakta. Untuk mengetahui sebuah fakta yang terjadi yang akan dibaca oleh orang lain ya. Jadi makanya dalam report ini tidak boleh ada yang tidak fakta begitu ya. Jadi harus sesuai dengan apa adanya seperti itu ya, berupa fakta. Kemudian, how many kinds of report do you know? Nah, berapa banyak sih macam laporan yang kamu tahu? Ada berapa macam sih laporan yang kamu tahu itu? Tadi kan yang pertama itu laporan, berarti itu laporan yang prakerin itu berarti tentang edukasi ya, pendidikan. Iya. Laporan apalagi keuangan tuh tentang bisnis berarti ya. Iya. Bisnis, terus laporan apa lagi? Sains misalkan, tentang laporan sains ya. Laporan ilmiah. Laporan ilmiah, iya ilmiah, sains. Ilmiah itu sains kan? Iya, betul. Iya. Laporan ilmiah. Oke, kita lihat ke slide berikutnya ya. Nah, report writing ya, menulis sebuah laporan. A report is a specific form of writing that is organized around concisely identifying and examining issues, events, or findings. Jadi
sebuah laporan itu adalah form ya, atau bentuk dalam penulisan yang diatur secara singkat ya, untuk mengidentifikasikan misalkan isu-isu, kemudian kejadian atau tentang temuan seperti itu ya. Kemudian a report can be academic. Nah, sebuah laporan itu dapat berupa akademik ya, seperti tadi laporan prakerin, kemudian technical atau cara-cara teknis ya, kemudian even business ya, related mengenai bisnis seperti tadi laporan keuangan seperti itu. Reports are written to deliver fact about the project, process, or situation. Jadi laporan itu ditulis untuk memberitahu ya sebuah fakta tentang sebuah proyek, proses, atau situasi. Nah, kalau misalkan laporan prakerin itu termasuk proyek, proses, atau situasi sih? Lebih ketiganya juga ya bisa ya, untuk laporan prakerin itu kan ada prosesnya, ada situasinya di sana bagaimana ya, ada proyeknya kalian disuruh apa saja ya. Seperti itu. Sebentar. Ini ada yang ngechat. Boleh lu. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini jadi jenis-jenisnya ya. Jenis-jenis report itu ada akademik, technical, atau bisnis. Oke. Next, nah here are the parts of a report. Di sini ada bagian-bagian dari laporan. Nah, yang kemarin kalian buat tuh laporan prakerin nih. Di sini ada bagian-bagiannya ya. Secara umum nih laporan tuh seperti ini harusnya ya. Yang pertama yang wajib itu title ya. Title itu judul. Nah, judulnya apa? Nama dari laporan itu judulnya apa? Nah, misalkan laporan prakerin di institusi mana kalian sebutkan itu. Kemudian content page ya, isinya, daftar isinya apa saja, halaman 1 apa, halaman 2 apa, nah itu namanya content page ya. Kemudian acknowledgement, nah ini itu artinya kata sambutan. Kata sambutan tuh bisa kalian mengucapkan terima kasih, puji syukur, nah itu adanya di acknowledgement ya. Kemudian abstrak, nah di abstrak ini adalah biasanya ada rangkuman singkat dari laporan kamu. Nah, untuk membuat abstrak itu kamu harus membuat isinya dulu ya. Jadi setelah membuat isi sampai conclusion baru kamu bisa membuat abstraknya ini ya. Kemudian introduction, perkenalan, pendahuluan ya. Pendahuluan itu setting out tujuannya, kemudian objektifnya apa. Nah, itu adanya di introduction kan. Di laporan prakerin kalian juga pasti ada kan introduction ini, yang tujuannya apa, yang objektif learningnya apa. Background, latar belakang. Nah, latar belakang kamu melakukan penelitian itu apa ya, latar belakangnya. Latar belakang kamu melakukan prakerin di situ itu apa. Nah, seperti itu, apa sesuai dengan jurusan kamu. Nah, itu latar belakang. Nah, metodologi ini metode yang digunakan biasanya ini di report atau laporan yang berjenis sains seperti itu. Metodologinya yang digunakan apa. Kemudian finding atau analisis. Nah, finding itu artinya temuan ya. Membuat mengeset temuan kamu ya, temuan utama kamu. Kemudian conclusion itu artinya kesimpulan ya, jadi kamu simpulkan itu dari hasil penelitian kamu itu apa. Kemudian bibliografi itu apa sih namanya, kalau misalkan sumber misalkan kamu membuat laporan tersebut ada sumbernya dari buku mana, kemudian dari internet boleh, metodenya di bibliografi ya. Kemudian glossary itu a list of technical or special word. Jadi biasanya kan ada kata-kata yang sulit tuh, apalagi kalau misalkan sains banyak tuh kata-kata yang sulit. Nah, di situ tuh dijelaskan ya kata-kata sulit itu artinya apa begitu. Itu namanya glossary ya. Jadi kata-kata yang sulit dipahami itu adanya di glossary, nanti kalian artikan seperti itu. Kemudian appendix, nah a section giving extra information. Jadi dalam appendix itu memberikan informasi yang lebih, seperti tadi kan artinya appendix itu artinya apa? Lampir
run, bisa berupa foto, bisa berupa kegiatan lain. Nah, itu tuh disimpannya di appendix ya untuk memberikan informasi yang lebih. Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh ya, contoh. Nah, di sini yang pertama itu merupakan metodologi. Nah, di sini menggunakan apa sih metodenya? Nah, the data of this research were collected using two methods, by observation and interview ya. Jadi di data ini dikoleksikan menggunakan dua metode, yaitu metode yang pertama itu observasi atau terjun langsung. Nah, seperti kalian kemarin PKL kan, kalian itu terjun langsung, observation, melakukan observasi, kemudian interview itu berarti wawancara ya. Nah, during the observation, the researcher observed how many visitors bought a new product. Nah, ini berarti mengenai new product atau produk baru. Ya, ini adalah contoh metodologi ya. Kemudian yang kedua ini termasuk introduction. Nah, dalam introduction ini disebutkan tujuannya apa ya. The purpose of this research is to find out the efficiency of adding new product in a shoe shop. The purpose, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan efisiensi dari menambahkan produk baru di toko sepatu. Nah, berarti ini lebih ke reportnya bisnis ya, mengenai bisnis. Nah, kemudian yang ketiga itu namanya finding atau temuan ya. After conducting this research, the researcher found that the new product had positive feedback from the customer. Nah, setelah melakukan penelitian ini, peneliti menemukan bahwa sebuah produk itu mendapatkan feedback yang positif dari customer atau pelanggan. Jadi finding itu temuan. Jadi hasil dari apa sih penelitian ini menemukan apa sih? Nah, menemukan fakta bahwa itu ya. Jadi itu adanya di finding. Kemudian yang terakhir conclusion. Conclusion artinya berarti kesimpulan. In conclusion, the new product sold by the shoe shop are welcomed by most of its customers, which result in more customers visiting into the shop and increasing the sales. Jadi dalam conclusion ini dijabarkan ya, baik itu hasilnya, hasil temuannya maupun singkatan atau rangkuman dari introduction tersebut ya. Jadi adanya di conclusion simpulannya apa. Oke. Nah, itu kita lihat ya contoh bagaimana membuat laporan praktering dalam bahasa Inggris. Kita lihat, kelihatan tidak nih? Kelihatan nih. Kelihatan nggak tulisannya? Nah, ini kelihatan kan? Nih, kita lihat nih. Judulnya apa? Report Working Practice of Industry atau prakrim ya, Working Practice of Industry. Ini termasuk ke covernya, ini contoh covernya ya, ini kan judulnya. Kemudian ini name of institutionnya apa, namanya PT apa kalian sebutkan. Kemudian arranged by, nah dibuat oleh siapa, Novi, Sita, misalkan seperti itu. Kelas apa, nah 12 accounting 1. Oke. Nah, kemudian ini sebutkan nama sekolah, kemudian tahun ajaran ya, Departemen of Education and Culture, kemudian FMK Putra Pakuan, misalkan contohnya seperti itu ya. Nah, preface atau acknowledgement ya. Thanks to Allah. Nah, who has given, ini tanda terima kasih. Kemudian ini laporannya dipersembahkan untuk terus saya ingin berterima kasih kepada siapa, misalkan yang membuat kalian, yang terjun langsung membantu kalian membuat laporan ini, seperti itu. Kemudian ini tanda tangannya. Nah, ini table of contents ya, isinya yang pertama itu tadi preface itu sama dengan acknowledgement ya. Nah,
Nah, kemudian table of content itu berarti daftar isinya, kemudian background latar belakang. Nah, the purpose, tujuannya apa membuat prakering ini. Nah, itu ya. Nah, chapter 2 itu biasanya isinya ya. Kemudian company of overview, itu halaman berapa. Ini mengenai ini ya, lebih mengenai apa sih? Isi dari tempat PKL itu, misalkan perusahaan itu berdiri sejak kapan gitu ya. Nah, aktivitas yang kamu kerjakan tuh apa aja. Nah, ada di chapter 2 itu ya, isinya. Kemudian chapter 3 itu conclusion. Nah, ini lebih sederhana sih ya laporan pakai gitu. Tidak ada metodologinya. Kemudian chapter 3 itu conclusion, kemudian citation. Bisa juga ditambahkan appendix seperti itu. Nah, ini contohnya ya, background, latar belakang ini ada di chapter 1. Nah, ini ya, tujuannya ada di chapter 1. Nah, kita lihat chapter 2 itu isinya. Nah, lamanya praker ini berapa bulan, dimulai pada tanggal berapa, diakhiri pada tanggal berapa, terus nama PT-nya apa, alamatnya di mana, kemudian aktivitasnya apa saja di sana. Ya. Kemudian ini chapter 3 closing atau penutup itu ada conclusion ya, atau kesimpulan, atau suggestion, saran untuk sekolah apa, saran untuk murid apa. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita membuat laporan prakering menggunakan bahasa Inggris. Nah, dalam laporan ini tuh semuanya fakta ya, tidak ada karangan seperti itu, karena kita melakukan observasi langsung ke PT tersebut ya, makanya ini dinamakan report, laporan. Oke, dan ini jenisnya termasuk education ya. Oke, so that is easy right about report.